Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ngeri, ngeri, ngeri ya. Najwa Shihab diancam diam atau mati. Akunnya juga diretas begitu ya. Wah, ini gimana logikanya begitu kan? Siapa sih yang mengancam Najwa Shihab? Padahal Najwa Shihab yang saya lihat itu netral, tidak kepada Anies Baswedan, tidak ke Prabowo, tidak kepada Ganjar di situ begitu. Tapi kelihatannya sudah kelihatan kemana arahnya si Najwa Shihab. Tapi kenapa semua media-media hari ini banyak mengalami intimidasi begitu kan? Karena ada cerita bahwa dari pendukung-pendukung Anies Baswedan yang dulu pendukung Ganjar ya, karena mereka mendukung dan memberikan sumbangan kepada Anies Baswedan, diintimidasi mereka begitu. Masa dengan cara-cara seperti ini demokrasi kita, kebebasan berpendapat, dikit-dikit lapor begitu kan ya. Seolah-olah mereka yang paling baik, mereka paling benar dan sebagainya begitu kan. Jadi kalau masih ada intimidasi seperti itu begitu kan, ini lebih parah dari Soeharto begitu kan. Kalau Soeharto kan jelas-jelas dari apa namanya sudah jelas-jelas mereka yang kemudian tidak ikut Soeharto, ya kita nasibnya akan ditentukan itu begitu. Tapi kalau seperti ini kan seolah-olah menyamar sana sini, tiba-tiba ditembak, tiba-tiba dibunuh begitu kan. Ini kan lebih kejam di situ begitu. Artinya bagi orang siapapun begitu, kalau mendukung sekedar mendukunglah, jangan ada intervensi sana sini. Kalah menang itu biasa dalam demokrasi kita, tidak mungkin menang terus begitu kan. Ini bukan negara diktator, ini bukan negara monarki, ini negara demokrasi. Menjunjung tinggi bagaimana kebebasan berpendapat di situ begitu. Kalau pada saatnya ada orang yang mengatakan intimidasi sana sini, ya biarkan ya, kepada tetangga masih bermusuhan, kepada saudara masih musuhan dan sebagainya. Ini apakah demokrasi seperti itu? Tidak begitu kan ya. Dengan cara-cara inilah kemudian banyak diancam sana sini begitu. Ya jangan-jangan mungkin Najwa Shihab sudah kelihatan kemana arah mereka begitu kan ya, dukungan mereka. Tapi bukan seperti itu cara-cara mereka begitu ya. Bahkan akunnya diretas katanya begitu. Rezim sadis. Ini gimana begitu kan ya? Emangnya mereka yang mengancam itu serius mau mengembalikan Indonesia ke sikon Orde Baru? Emangnya sudah siap katanya begitu ya? Bahkan udah ketebak AA1 begitu kan, pasti mereka yang lagi berkuasa penguasa bilangnya sih nggak pernah batasi demokrasi Indonesia. Tapi penjilatnya yang kepanasan, ya gitu deh katanya begitu. Jadi artinya apa? Artinya kalau sudah berada di ketiak penguasa hari ini begitu kan ya, tidur nyenyak di ketiak penguasa, maka susah untuk bangun begitu kan. Apapun dia lakukan. Apakah dengan cara-cara seperti ini mereka? Jadi artinya apa? Artinya kekacauan yang sangat luar biasa. Dukung ya sekedar dukung mereka, tapi jangan ngancam-ngancam seperti itu begitu. Bahkan ya maretnya sudah jelek kemarin beredar berita ya menyebutkan ada potensi pembunuhan capres yang seharusnya ya selaku mantan dia segera mengantisipasi segala kemungkinan. Wah ini salah besar begitu kan ya. Ini gimana begitu logika-logika seperti itu begitu. Jadi hati-hati begitu kan, siapapun boleh 01, 02, 03 boleh siapapun begitu kan. Tapi bukan berarti untuk ngancam-ngancam seperti itu begitu. Apa maksudnya? Apa manfaatnya begitu kan ya? Apakah Najwa Shihab akan sekedar diam saja di situ begitu? Jangan diamlah, ini negara demokrasi begitu kan. Harus lawan siapapun orang yang mengancam itu. Macam ini macam hidup di korut Cina atau negara kartel katanya. Hei pengancam, pilih diam atau lebam ya, pilih mundur atau tergusur, pilih kosong atau koboh. Ini komentar-komentar netizen begitu kan. Apakah Najwa Shihab lantang ya mengkritik salah satu calon misalnya? Saya kira tidak juga begitu kan. Biasa-biasa aja mereka. Jadi artinya apa? Mungkin satu sisi karena mungkin ya menjadi candaan, tawaan di situ mungkin bisa saja begitu kan ya. Orang-orang berpengaruh itu diancam di situ begitu. Tapi ini Najwa Shihab diancam ya atau diam atau mati, akunnya diretas. Bahkan Hasto menyebutkan ya jurnalis ya juga menerima intimidasi selama pelaksanaan Pilpres di 2024. Masa ya Mbak Najwa Shihab saja menerima intimidasi? Nama Mbak Nana, sapaan Najwa Shihab. Yang mengadu begitu ya acara Mata Najwa diintimidasi. Akun Mbak Nana dan pengikutnya dari 31 dalam kelompok narasi itu sudah diretas. Sudah diancam mau diam atau mati, kata Hasto.
Ia juga mengatakan ya berbagai ya elemen bangsa dari ketua rukun tetangga ya RT, kepala desa, TikToker sampai pengusaha menerima intimidasi selama pelaksanaan Pilpres. Kok macam-macam seperti ini terus begitu kan? Ya, jangan-jangan saya nanti dapat intimidasi juga begitu kan. Ini kan logika yang salah begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya nggak perlulah intimidasi sana sini begitu. Hasto berkata demikian dalam setelah meresmikan kantor TPD Ganjar ya Mahfud Jawa Barat. Bahkan ya dia mengajak kader partai pengusung Ganjar Mahfud mau relawan setiap ancam termasuk membela Najwa Shihab menerima tekanan. Bahkan dari sisi ya lain kemudian membandingkan tekanan dari Najwa Shihab dengan cepat lenyapnya video ya Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang menarik ya jaket ya Menteri Investasi Indonesia Bahlil Lahadalia. Menurut dia, sikap Prabowo menarik jaket Bahlil menunjukkan X dan Jeng Kopassus itu tidak mirip dengan Presiden Joko Widodo dan tak pernah berperilaku kasar ya. Sudah jelas mereka begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya sekarang kalau masih ada emosian, tarik-menarik, intimidasi, itu kacau. Logika gagasannya itu tidak mampu bersaing begitu kan. Karena pada kenyataannya di masyarakat itu yang dibutuhkan gagasan. Demokrasi modern itu lebih mengutamakan candaria, santai di situ, bukan intimidasi sana sini, bukan dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Gimana coba bayangkan? Ini negara demokrasi begitu kan ya. Jangan-jangan orang berpikiran masih melakukan intimidasi, jangan lapor sini sana situ begitu. Bisa saja mereka berpikiran masih orde baru mereka begitu. Ini kan kacau begitu kan. Sayang seribu sayang, apalagi berkuasa. Belum berkuasa saja sudah intimidasi, apalagi berkuasa. Siapapun begitu kan, kepada siapapun. Kita rakyat sebagai rakyat kecil, sebagai rakyat biasa di situ begitu kan. Jangan diam kalau masalah hal-hal seperti itu begitu. Mari bersatu bersama-sama ya. Candaria karena memang ini adalah potensi Pilpres di 2024 ini menjadi ajang ya menentukan pilihan presiden. Buat apa menang tapi dengan cara-cara intimidasi? Buat apa menang dengan cara-cara ya kecurangan? Itu kan logikanya logika yang salah begitu. Maka disinilah kami memberikan edukasi. Jangan sekali-kali kita menyalahkan si A, si B dan si C, yang melaporkan si A, si B dan si C. Kita negara demokrasi begitu kan. Ini. Adapun cara peresmian kantor dihadiri Ketua DPD begitu tampak juga para petinggi parpol pengusung Ganjar Mahfud dari PDP Perjuangan seperti Inau Purwandi Sundari dan ada Napitulu begitu. Bahkan ya begitupun parokian sukarelawan maupun simpatisan ya. Kalau sana sini banyak intervensi gimana begitu kan. Seorang Najwa Shihab saja sudah diintervensi, apalagi seorang masyarakat. Belum menjadi presiden saja sudah kasar, apalagi begitu kan ya menjadi presiden begitu. Jadi kan lucu, logika yang agak lucu mereka begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.